Nah ini menurut saya sangat tidak tepat gitu. Jadi makanya saya bilang, jangan-jangan pidato presiden inilah yang kemudian merusak kinerja presiden sendiri gitu. Padahal kinerja Presiden Prabowo ini, mohon maaf, ini udah banyak yang bagus ini. Terima kasih Anda masih diinterupsi. Saya kembali ke Bang Ansy. Bang, tadi Anda menyentil soal kepercayaan. Iya, kepercayaan itu sesuatu yang sangat mahal dalam politik. Kepercayaan itu muncul kalau ada kepuasan atas kinerja pemerintah. Dan kepuasan atas kinerja pemerintah harus dibangun dengan reputasi kerja yang konkret dirasakan oleh masyarakat. Dan diskusi kita malam hari ini mestinya bukan cuma fokus menyasar pada siapa yang mengkritik dan bagaimana cara mengkritiknya. Tetapi jauh lebih penting itu adalah substansi yang dikritik itu apa. Ini yang harus ditangkap oleh pemerintah, ngerti akar persoalan yang dikritisi sehingga kemudian solusi itu tepat sasaran. Nah ini sebenarnya yang diinginkan oleh para mahasiswa. Baik, saya akan kembali lagi kepada Anda nanti untuk closing ya Bang ya. Kita ada di segmen terakhir. Saya ke Bang Ngabalin lagi. Bang, jadi seharusnya ruang dialog seperti apa yang harus dilakukan pemerintah sehingga suara mahasiswa juga bisa didengar. Apalagi tadi dikatakan Bang Panggi bahwa ini adalah kumpulan-kumpulan emosi sudah dari lama begitu ya. Saya mengerti Ansy sampaikan, saya mengerti yang disebutkan oleh Panggi, saya juga mengerti apa yang tadi David kemukakan. Karena begini, dalam situasi seperti hari ini saya setuju bahwa apa yang saya usulkan bahwa membuka ruang dialog dengan publik itu sangat amat penting. Artinya begini, saya juga berpendapat bahwa tidak akan mungkin sebuah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Luar biasa kan dukungan masyarakat kepada Prabowo Gibran ini. Tidak mungkin mereka akan bisa menyia-nyiakan rakyatnya. Apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah dan program-program yang mereka canangkan ini pasti untuk kepentingan masa depan bangsa, termasuk kepada generasi. MBG ini kan sebetulnya cita-cita seorang Presiden Prabowo itu untuk masa depan generasi yang cerdas kan. Jadi saya mau bilang bahwa dikatakan ruang MBG dialog juga menjadi salah satu hal yang membuat Prabowo dipilih oleh rakyat. Iya, ruang dialog itu penting. Ruang dialog itu penting dan saya memang harus, insya Allah saya akan sampaikan kepada Pak Menteri Nusron karena dia sama-sama dengan saya di Partai Golkar. Saya juga akan bilang kepada Partai Golkar, kepada Ketua Umum bahwa waktunya sekarang adalah pemerintah hanya bisa mendengar. Mendengar dan mengevaluasi, mendengar dan melaksanakan, mendengar dan jangan berhenti. Bosan, capek dikritik, tetapi harus kita terus untuk bekerja untuk kepentingan masa depan bangsa. Satu lagi yang saya mau bilang, Ayah. Intinya Bang, kalau kita bisa lewati apa yang sedang dan akan dilakukan dengan berbagai macam tantangan masyarakat dan pemerintah, kita semua bisa lewati kisah ini, maka Indonesia akan muncul sebagai negara yang kuat dan luar biasa pertahanannya. Bang Panggi, ruang dialog seperti apa yang harusnya terjadi dan dilakukan oleh pemerintah? Ya begini Mbak ya, pertama konsistensi keteladanan itu harus datang dari puncak kekuasaan. Dalam konteks ini presiden. Saya tidak mencermati belakangan ini Presiden Prabowo tidak seperti Prabowo yang dulu gitu. Memang yang dulu seperti apa Bang? Ya tetap menggebu-gebu tapi dia menjaga wibawanya, pidato kerakyatannya. Tidak kemudian sampai menjulurkan lidah sambil nyenye-nyenye dengan mimik seperti itu. Ini saya nggak tahu ilmu dari siapa ini, penyakit seperti ini. Kaitannya dengan ruang dialog seperti apa ini Bang? Kan, ya maksud saya, itu kan juga menjadi pemantik kemarahan-kemarahan emosi publik gitu. Kemudian bilang, anjing menggonggong, kapilah berlalu. Nah ini menurut saya sangat tidak tepat gitu. Jadi makanya saya bilang, jangan-jangan pidato presiden inilah yang kemudian merusak kinerja presiden sendiri gitu. Padahal kinerja Presiden Prabowo ini, mohon maaf, ini udah banyak yang bagus ini. Nah, tapi karena pidatonya, maka saya bilang, sarankan stop dulu dah pidato-pidato dulu gitu. Karena ini yang kemudian menjadi gelap semuanya. Dolar lah, kayak nggak baca buku Presiden Prabowo, dolar nggak butuh di desa. Padahal ini pembaca buku yang paling hebat Presiden Prabowo ini, 50 buku per hari. Kalau ke luar negeri itu bacaan bahasa Inggris. Masa kalah sama mantan presiden bacaan komik sama Doraemon Shinchan? Jadi ini yang menurut saya ada problem. Ini pertanyaan saya logis ya, logik. Bagaimana ini bisa terjadi gitu loh? Dengan Prabowo hari ini. Apakah karena setelah virus gemoy ini begini jadinya?
Ada kinerja Presiden Prabowo ini luar biasa. Ini saya sampaikan loh, prestasi Presiden Prabowo hari ini loh, yang udah dicapai loh. Tidak menaikkan harga haji, meski kan aftur naik ya Bang Ali ya. Itu kita apresiasi dulu, dia naikin haji aja tiap tahun. Nggak ada jemaah haji yang terlantar. Bagaimana? Nggak ada. Bahkan angka kematian turun kemarin baru disampaikan oleh. Kemudian apresiasi bantuan bencana Sumatera kemarin 1 triliun. Sudah menjadi badan kita apresiasi. Kemudian ada soal Bang Ali ya, pupuk murah kan, pupuk diturunkan subsidi kan. Kita nggak tahu apa realita di lapangannya, tapi itu fakta gitu loh. Jadi intinya adalah komunikasi yang disampaikan oleh termasuk Presiden kemudian ini berpengaruh begitu ya. Iya, pembatasan media sosial, pemotongan aplikasi pinjol terhadap buruh, pengangkatan P3K, termasuk perampasan aset ini mau diseriuskan. Oke, baik. Ini luar biasa. Oke, ditangkap prestasinya Bang. Tapi saya mencermati ya cukup sementara dulu. Ini kayaknya Mbak Aya memaksa saya harus berpacu dalam melodi. Oke, baik. Jadi komunikasinya ya yang harus diperbaiki ke depannya. Iya, ini soal begini, kepercayaan Konghucu ya, Bang Aya. Iya. Menghargai perasaan rakyat. Menghargai. Mengembirakan. Bayang-bayang potong dulu. Saya menyampaikan ini pikiran Konghucu saja benar ini. Kita punya waktu yang banyak Bang. Ada 3 kepercayaan yang nggak boleh hilang. Oke. Kehilangan makanan, kalau hilang rakyat bisa cari makanan sendiri. Oke. Kehilangan keamanan rakyat bisa cari keamanan sendiri. Oke. Ada 1 dari 3 ini yang nggak boleh hilang, yaitu kepercayaan trust. Oke, trust. Kalau trust yang hilang itu susah. Walaupun masyarakat itu nggak makan, tapi kalau masih percaya, dia akan memberikan harapan kepada presidennya. Terima kasih. Ke Bang David. Bang David, seperti apa? Pertanyaan yang sama. Ruang dialog seperti apa yang seharusnya dilakukan? Ruang dialog itu karena gini, ini kan era post-truth ya. Era pasca kebenaran. Di mana manipulasi lewat teknologi itu sangat masif terjadi. Coba lihat di medsos. Maka signifikan begitu urgennya para menteri, wakil-wakil pemerintah itu menjelaskan dalam forum-forum seperti yang kemarin itu. Tetapi kan ada penolakan di situ. Lalu kemudian dari mana mereka bisa menerima kebenaran itu, informasi yang berimbang, kalau tidak mendengar dari sumbernya langsung. Itu yang pertama. Yang kedua saya bilang kampus itu harus menempatkan diri selalu sebagai pada positioning imparsial. Tidak memihak. Para akademisi kampus juga harus ada pada posisi imparsial. Jangan parsial ya. Jangan menyampaikan opini yang berpihak ya, partisan. Nah, itu yang kemudian diikut oleh sebagian besar adik-adik mahasiswa yang mengikuti pola dari para akademisinya, yang memang menyampaikan opini-opini yang tidak imparsial, tidak netral. Bahkan kita lihat ya, ketika kontestasi 2024 kemarin kan, kampus para akademisi, kampus-kampus itu kelihatan melakukan keberpihakan pada calon-calon tertentu. Itu yang diikut oleh adik-adik mahasiswa hari ini. Dan itu yang kita tidak ingin terjadi, kampus direcoki dengan komunitas-komunitas atau orang-orang yang mengatasnamakan independensi padahal opininya partisan. Partisan ya. Baik, itu yang kita tidak ingin. Dengan pertanyaan yang sama Bang. Ruang dialog seperti apa yang harus dilakukan? Pemerintah ini adalah pulihkan kepercayaan publik. Oke, Anda satu suara dengan Bang Pangi. Kepercayaan publik itu lewat apa? Lewat kerja nyata yang berdampak kepada masyarakat. Distribusikan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat. Ukir prestasi buat legacy. Yang pertama. Yang kedua, perbaiki komunikasi, yes. Tetapi action speaks louder than words. Ya. Prestasi kerja nyata lebih penting dari sekedar komunikasi. Biarkanlah kerja-kerja nyata yang bermanfaat bagi publik, dialah yang bercerita. Dari sana, kepuasan publik terbangun dan kepercayaan terhadap pemerintah ini akan semakin kokoh. Dan yang terakhir saya kutip filsuf politik yang namanya Chantal Mouffe. Ini harus kita Dia kutip katakan apa? Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang tidak memaksa semua pihak, termasuk tidak memaksa mahasiswa untuk berpikiran seragam, untuk berpikiran bisa sepakat, uniform, tetapi tetap memberikan ruang perbedaan kepada para mahasiswa. Baik. Mbak Aya, dikit aja Mbak Aya. Ada dikit lagi ya? Terus, dikit ini filsuf nih. Belajar yang kuat, karena masa depan Republik ini ada di tangan adik-adik mahasiswa. Baik, tepuk tangan untuk Habis waktunya. Dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kita yang hadir Itu yang di penting. studio Instruksi yang kebebasan berpendapat Mantap adalah filsuf nafas kita, Bang Ansy demokrasi. Leman. Lidah yang dipaksa diam tak akan memadamkan kebenaran. Sebab Berpacu moralisme melodi selalu kita. menemukan cara untuk bersuara. Saya Aya Nufus, saya pamit. Selamat malam dan sampai ketemu pekan depan. Memang susah sama Mbak Aya ngatur napas.